Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. TPA Suwung segera ditutup total. Pemerintah didesak perkuat pengolahan sampah di tingkat daerah. Kapolri tegaskan personel dan logistik dikerahkan ke lokasi terisolasi bencana Sumatera. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kudan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, penutupan TPA Suwung pada tanggal 23 Desember 2025 menjadi langkah paling tegas pemerintah Provinsi Bali dalam menghentikan krisis pencemaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya mendesak untuk mencegah kerusakan ekologis yang dinilai telah mencapai titik kritis dan menuntut perubahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pemerhati lingkungan dan sekaligus advokat Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra atau yang akrab disapa Gus Adi menilai persoalan sampah di Bali saat ini berada pada kondisi yang belum siap ditangani secara optimal oleh masyarakat. Di tingkat RT, pengolahan sampah belum terbangun, edukasi belum merata, dan layanan pengangkutan kerap terkendala karena semakin sulitnya akses ke lokasi pembuangan pasca pengetatan operasional TPA Suwung. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya kesiapan infrastruktur dan sistem pengelolaan sebelum kebijakan besar diberlakukan. Menurutnya, pemerintah harus hadir lebih maksimal dalam memastikan setiap kabupaten kota memiliki fasilitas pengolahan sampah terpadu yang memadai dan berfungsi efektif. Evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan daerah dianggap penting untuk menghindari penumpukan masalah di tingkat masyarakat. Sekarang bagaimana edukasinya kepada masyarakat di sini? Sejauh manakah fasilitas pemerintah ini menyiapkan fasilitas di perumahan, di tempat-tempat usaha, tong sampah. Pengolahan sampahnya seperti apa? Nah ini, yang saya masuk informasi kepada saya adalah sopir truk masuk kepada saya. Gung Haji, tolong suarakan, buka kembali tempat pembuangan sampahnya. Banyak sekali di situ. Ya solusinya bukan di situ. Kalau itu sekarang bagaimana pembuangan ini harus kita tetapkan di mana, dan buangannya bukan menimbun sampah. Kalau buangannya dibuka kembali menimbun sampah, lagi pelanggaran pidana, pelanggaran undang-undang itu. Yang pasti sekarang disiapkan pemerintahnya di mana tempat pembuangannya, yang terpenting adalah pengolahan sampahnya. Apa bentuknya? Nah inilah yang harus disiapkan secara betul. Nah sehingga hal ini menjadi suatu berkah bagi Bali ini. Berkah menjadi masyarakatnya. Yang sopir truk tetap rutin, tidak terhalang dia membuang sampahnya. Ya, sudah itu pemerintah daerahnya tidak terbentur dengan pelanggaran undang-undang. Tidak ditakuti, tidak terhalang oleh rambu-rambu pidana. Dengan penutupan TPA Suwung pada 23 Desember mendatang, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penghentian pencemaran, tetapi juga percepatan pembangunan sistem pengolahan sampah baru yang lebih modern dan terintegrasi. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Bali menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Yana, Bali TV. Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kejati Bali menyelenggarakan kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA 2025. Kegiatan yang berlangsung Selasa 9 Desember 2025 itu mengusung tema Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat, menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Katarina Mulyana SH SEMH sebagai narasumber utama. Acara ini menjadi momentum penting bagi Sivitas Akademika Warmadewa untuk memperkuat pemahaman mengenai bahaya korupsi serta upaya pencegahannya. Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur I Gede Surenaya Pandit MP menekankan,
bahwa kehadiran Kejati Bali membawa manfaat besar bagi upaya membentuk karakter mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Korupsi dinilai sebagai tindakan memalukan yang merugikan negara dan menghambat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Suranaya Pandit menegaskan bahwa penanaman nilai anti korupsi harus dilakukan sejak dini, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa harus dibekali kemampuan menjaga integritas, marwah, dan martabat bangsa. Pendidikan anti korupsi diyakini menjadi sektor penting dalam membentuk jati diri generasi muda, sekaligus menghidupkan kembali nilai moral luhur yang diwariskan sejak nenek moyang. Korupsi adalah suatu kegiatan yang sangat memalukan karena kegiatan korupsi ini banyak mungkin terjadi di Indonesia. Jadi suatu kegiatan yang bisa dikatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara, merugikan bangsa Indonesia. Sementara itu, Kejati Bali, Dr. Katarina Mulyana, yang dalam materinya mengangkat tentang implementasi penanganan tindak pidana korupsi pasca KUHP dan KUHP baru, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera, serta menjadi musuh utama pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Ia menilai pemberantasan korupsi harus berjalan melalui tindakan nyata, bukan sekedar slogan, serta memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kejati Bali terus memperkuat penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, percepatan layanan digital, hingga memperluas sinergi dengan kementerian, lembaga, dan dunia pendidikan. Generasi muda disebut memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Melalui kegiatan ini, Kejati Bali berharap Universitas Warmadewa dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan penelitian hukum dan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel. Warmadewa bersedia untuk memfasilitasi penyelenggaraan rangkaian Hakordia yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Denpasar saat ini juga dengan Fakultas Hukum. Saya rasa ini adalah suatu wujud nyata bahwa perguruan tinggi juga mengambil peran dalam membangun budaya hukum, ya, karena kami berharap dengan isu korupsi ini adik-adik sebagai generasi muda yang akan menggantikan kita bisa menjadi satu calon pemimpin yang memiliki integritas dan juga pemahaman hukum yang hebat. Dengan terselenggaranya kuliah umum ini, Universitas Warmadewa menegaskan komitmennya dalam mendukung gerakan anti korupsi. Kegiatan tersebut juga menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk menjadi bagian dari solusi dan membawa semangat integritas ke masa depan bangsa. Yana, Bali TV. Pemirsa, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional IPBI menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi instrumen akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata atau LAM Wisata. Sosialisasi ketiga LAM Wisata yang melibatkan perguruan tinggi pariwisata di wilayah LL Dikti 7, 8, dan 15 ini dilaksanakan di Auditorium IPBI Selasa 9 Desember 2025. Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, I Gusti Lanang Bagus Eratodi. Rektor IPBI yang juga Dewan Pengawas LAM Wisata Dr. Imade Sujana menyambut baik penyelenggaraan sosialisasi instrumen akreditasi oleh LAM Wisata yang diikuti oleh 115 peserta di kampus IPBI. Dikatakannya sosialisasi lembaga akreditasi mandiri wisata untuk meningkatkan kualitas prodi-prodi pariwisata. Ia berharap agar semua pengelola prodi khususnya di bidang pariwisata itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas prodinya melalui LAM Wisata. Kegiatan ini adalah sosialisasi lembaga akreditasi mandiri wisata. Jadi sebetulnya kita lihat di peraturan kita bahwa program studi di Indonesia itu agar nanti dia bisa terus meningkat berkembang, maka itu harus diakreditasi. Jadi sebetulnya banyak persyaratan agar prodi-prodi itu bisa memenuhi syarat untuk akreditasi. Kalau dulu kan itu ada peringkatnya, ada yang baik sekali, ada yang unggul kan gitu. Jadi itu kita harapkan agar semua pengelola prodi, khususnya di bidang pariwisata, itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas prodinya.
ya, sehingga perlulah dinilai melalui akreditasi. Ketua Majelis Akreditasi Lam Wisata Dr. Nurbaiti mengatakan kegiatan sosialisasi di IPBI ini merupakan sosialisasi akreditasi Lam Wisata yang ketiga. Sosialisasi pertama dilaksanakan di Institut Pariwisata Trisakti sebagai tuan rumah yang dihadiri oleh perguruan tinggi dari wilayah LL Dikti 3 dan 4. Tujuan daripada sosialisasi ini kita ingin memberikan informasi kepada seluruh program studi yang mana awalnya mereka menggunakan akreditasi instrumen itu dari Ban PT, tentunya dengan kita diberikan izin dari Perban PT nomor 17 dan 18, kita sudah mulai menata yang menyesuaikan dengan kebutuhan daripada skema pariwisata itu sendiri. Sehingga kami berharap dari program studi pariwisata lebih meyakini bahwa kurikulum yang memang mereka susun itu juga sesuai nantinya dengan instrumen-instrumen yang kami susun juga. Ketua Dewan Eksekutif Lam Wisata Dr. Tommy Hendratono mengatakan sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan instrumen kepada prodi-prodi karena selama ini prodi-prodi pariwisata itu diakreditasi oleh Ban PT, instrumennya bersifat generik. Dengan lahirnya Lam Wisata ini, kita memiliki instrumen yang khusus ya memfoto aktivitas prodi-prodi, baik itu prodi yang sifatnya vokasi maupun yang akademik. Dan kita sudah melakukan uji coba untuk mengkaji validitas dan reliabilitas daripada instrumen Lam Wisata ini pada waktu itu dilaksanakan di Trisakti. Dari hasil pemantauan kami boleh dibilang 99% ya instrumen yang dibangun oleh Lam Wisata ini sudah bisa memotret aktivitas yang ada di prodi-prodi. Lam Wisata merupakan lembaga akreditasi mandiri yang ke-8 di Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah. Lam Wisata memiliki instrumen yang khusus memfoto aktivitas prodi-prodi, baik itu produk yang sifatnya vokasi maupun yang akademik. Bunga Widrayani, Bali TV. Kapolri tegaskan personel dan logistik dikerahkan ke lokasi terisolasi bencana Sumatera. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli kaya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Tuh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Pawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dani subane gelam kok kene awake ni makata mo. Awake ni makata. Awake sing kodak, awake sing dawa kenyang, sing dawa mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar.
semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat punya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak apa lagi? Awaknya saya kena konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tubuh balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Guide, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sigit menegaskan Korps Bayangkara langsung merespon cepat mengerahkan kekuatan, yakni personil, helikopter, pesawat, hingga kapal guna membantu masyarakat yang terdampak musibah bencana alam. Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sigit menegaskan Korps Bayangkara langsung merespon cepat mengerahkan kekuatan, yakni personel helikopter, pesawat, hingga kapal guna membantu masyarakat yang terdampak musibah bencana alam. Sigit kembali memastikan personil telah diterjunkan ke titik terdampak musibah tersebut. Selain itu, personil hingga bantuan juga difokuskan untuk masuk ke wilayah yang paling parah atau hingga terisolasi usai bencana alam. Sigit kembali menuturkan kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran, dalam hal ini seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam. Bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Saya persilahkan, Pak. Silakan Bapak Kapolri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Menko PMK, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kepala BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana-prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang
terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya memaksimalkan penerapan pungutan wisatawan asing. Dinas Pariwisata Buleleng memastikan akan memperketat pengawasan terhadap kewajiban pembayaran pungutan tersebut bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Dinas Pariwisata Buleleng menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penerapan pungutan wisatawan asing atau PWA. Langkah ini merupakan hasil rapat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dodi Sukma menyatakan pihaknya akan menggandeng PHRI serta para pengelola akomodasi mulai dari hotel, villa hingga homestay. Pemungutan terhadap PWA. Nah tentu PWA ini sangat kita harapkan bersama karena sesuai dengan peraturan gubernur, PWA ini akan digunakan untuk bagaimana mengkonservasi alam dan budaya Bali serta menjaga kebersihan di Pulau Bali sehingga layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dan tentu untuk sustainable-nya berdasarkan apa yang telah kita kesepakati bersama dalam Nangun Sakatilo ke Bali, ini akan bisa tercapai untuk kedepannya Bali supaya lebih baik lagi. Kerjasama ini meliputi pengecekan data tamu, sistem pelaporan, hingga sosialisasi berkelanjutan agar tidak ada wisatawan yang terlewat dari kewajiban pembayaran. Untuk memastikan seluruh wisatawan asing yang menginap telah memenuhi kewajiban membayar pungutan. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pendataan sekaligus memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk penguatan kebudayaan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah berharap pungutan wisatawan asing dapat berjalan optimal tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Buleleng. Yasari Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan liputan khusus Dewan Pers gelar pelatihan strategi konten kreatif perusahaan pers pada platform YouTube di era digital. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Dijen selaku anggaran pengalian di pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability menggelar pelatihan produksi dan strategi konten kreatif untuk memperkuat kapasitas perusahaan pers dalam menyebarkan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik melalui platform YouTube di era digital. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekosistem media agar menjadi lebih adaptif dan kreatif di tengah tantangan krisis media saat ini. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat yang hadir melalui Zoom meeting mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu langkah mempersiapkan insan media, baik jurnalis dan perusahaan pers, dalam menyesuaikan perkembangan zaman untuk menuju peradaban modern berbasis digital. Perkembangan teknologi digital menuntut berbagai sektor melakukan adaptasi, begitu juga peran media dalam menyajikan informasi akurat dan cepat bagi masyarakat. 3 tantangan besar yang dihadapi media dewasa ini, seperti pendapatan melalui iklan, audiensi yakni perpindahan ketertarikan masyarakat pada portal media digital, dan waktu, bagaimana media menjawab tantangan dalam kecepatan menyajikan berita, harus dihadapi dengan sikap inovasi kreatif, dengan memperhatikan format, mindset atau pola pikir audiens, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang. Selain itu, peran perusahaan pers juga dituntut mengembangkan inovasi kreatif di era digital, khususnya dengan mengutamakan konten-konten berbasis nilai jurnalistik, mengoptimalisasikan konten, dan membangun adanya komunikasi 2 arah dengan masyarakat melalui platform digital media yang dimiliki seperti YouTube. Digital dan AI itu merupakan game changer yang mengubah sejarah peradaban. Dan biasanya sebuah peradaban itu berubah di awal kali atau didahului dengan adanya krisis. Seperti misalnya ketika Perang Dunia Pertama Kedua, itu betul-betul kita mengalami satu krisis peradaban. Tapi setelah itu muncul perserikatan bangsa-bangsa dan jumlah perang antar negara itu drastis berkurang. Walaupun sekarang masih terjadi di beberapa tempat, misalnya di Ukraina dan juga di Gaza, Palestina. Tapi secara umum, bahwa setelah Perang Dunia Pertama Kedua itu kesadaran manusia untuk hidup damai, rukun itu sangat mencolok, dan itu satu loncatan peradaban yang diawali dengan disrupsi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, kemudian ini ada game changer baru lagi dalam sejarah, yaitu munculnya teknologi digital dan AI. Ini satu silent revolution yang dampaknya gelombangnya itu merata sedunia, yang kita semua diawali dengan sikap kaget, galau, bingung. Ya. Tapi lama-lama saya percaya akan mengendap dan akan mendapatkan satu pola peradaban keseimbangan yang baru. Karena saya percaya bahwa proses peradaban manusia itu selalu mengarah kepada kemajuan dan kebaikan. YouTube saat ini menjadi platform dengan berbagai fitur yang menarik miliaran pengguna untuk mencapai informasi dan hiburan. Saat ini, platform YouTube sudah menjadi salah satu bagian penting dari media digital bagi perusahaan pers untuk menyajikan berita-berita sesuai kaidah jurnalistik. Pelatihan yang dilaksanakan secara daring dan luring bertempat di Wantilan Gedung Pers Ketut Nado tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana fitur dan strategi konten dan kebijakan yang berlaku di platform YouTube. Selain konten, format video, program acara, dan evaluasi konten menjadi bagian penting dalam mengunggah berita agar menarik minat masyarakat untuk menonton dan berinteraksi langsung, sehingga perusahaan pers dapat menyajikan konten kreatif dan berdaya saing di era digital. Pers sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama sekali karena idealismenya untuk 2 hal. 1, bagaimana informasi berguna untuk publik. Yang kedua, bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Ya. Tapi lembaga ini dan pekerjaannya, yaitu para jurnalis, sedang menghadapi tantangan yang besar karena perubahan teknologi. Karena itu Dewan Pers melihat ada enggak yang bisa kita lakukan untuk membantu pers dan perusahaan pers menjalankan fungsinya, mengabdi kepada publik dan memberi informasi yang benar kepada publik. Nah, salah satu metode yang kita lihat adalah pelatihan, reskill, ya, dengan cara sharing ilmu pengetahuan seperti ini. Dan yang kedua, memberi akses ilmu pengetahuan kepada sebanyak mungkin media. Gitu.
akses itu biasanya ada di Jakarta kepada penerbit-penerbit besar, dan saya ingin di Dewan Pers menyebarluaskan informasi ini kepada komunitas media sebanyak mungkin dan seluas mungkin ke seluruh Indonesia. Saya mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya perhatikan di Zoom ada lebih 100 dan itu stay sampai selesai. Di sini juga teman-teman antusias mengajukan pertanyaan yang berat-berat, yang strategik, tapi juga yang teknis-teknis, yang sangat teknikal, dan saya merasa bahwa pekerjaan kita adalah bagaimana membuat forum ini sebanyak-banyaknya, se-frequent mungkin, dan semoga teman-teman komunitas pers bisa mendapatkan pengetahuan baru, skill baru untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, sehingga tetap menjalankan fungsinya untuk publik dan memberikan informasi yang berguna. Pelatihan ini juga menghadirkan Rosarita Nikel Widyastuti, anggota Dewan Pers sekaligus Wakil Ketua Komisi Digital and Sustainability, Isabella Wibowo sebagai Strategic Partner Manager dari YouTube, dan Komang Agus Rupawan, yakni pimpinan redaksi Tribun Bali. Dahlan Dahi menambahkan, setelah memberikan pelatihan konten kreatif bagi perusahaan pers, saat ini pihaknya sedang merancang program Dana Jurnalisme Indonesia sebagai wadah untuk memberikan pendampingan, dana peliputan, dan dukungan nyata bagi jurnalis dan perusahaan pers untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di Nusantara. Juliana dan Agung Santika, Bali TV. Sindikat penggelapan mobil sewaan lintas pulau dibekuk. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angka ke alit menekili. Petapang kalau ke baos, mepandes utawi mesangi. Drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6. Pemirsa, petugas Satreskrim Polres kawasan Bandara Ngurah Rai Badung mengungkap sindikat penggelapan mobil sewaan dengan kerugian mencapai 750 jutaan rupiah. Modusnya dengan berpura-pura sebagai wisatawan berkunjung ke Bali dan menggunakan tiket penerbangan palsu untuk meyakinkan korbannya. Lima pelaku yang ditangkap berinisial NIPOS alias Rere 50 tahun, AS alias Iman 22 tahun,
DBP alias Bud 49 tahun, MA alias Ruth 30 tahun, dan TSA 24 tahun. Kapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Kombes Pol Ikomang Budiarte mengatakan pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengirim foto tiket palsu ke pemilik rental mobil supaya dipercaya dan menyamar sebagai wisatawan berlibur ke Bali. Modus operandi ini mengirim tiket palsu ke pemilik atau korban rental mobil supaya dipercaya kalau pelaku menyewa mobil untuk tamu yang akan datang ke berlibur di Bali. Yang kedua, terduga pelaku berpura-pura sebagai tamu atau wisatawan yang datang ke Bali. Terungkapnya kasus ini berdasarkan 2 laporan polisi di Polres kawasan Bandara Ngurah Rai dan Polda Bali dengan 3 TKP, yakni di drop zone terminal kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai serta 2 TKP di parkir lantai 3 terminal domestik Bandara Ngurah Rai. Para korbannya Okie Dedrianto asal Sidoarjo, Jawa Timur, dan Rahmat AA warga di Jalan Akasia, Denpasar, dengan kerugiannya 3 unit mobil senilai 750 juta rupiah. Satreskrim Polres kawasan Bandara menangkap terduga pelaku TSAD Keramitan, Tabanan. TSA mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan membawa 2 unit mobil Innova Reborn berwarna hitam dan Honda Brio dengan nomor pol 1029 FCN. Aksi pemeriksaan pelaku, TSA mengakui perbuatannya menggelapkan 2 unit mobil. TSA menyerahkan 2 unit mobil tersebut kepada pelaku lain. Barang bukti yang disita 1 unit bumper mobil Innova, 3 mobil plat 5 pasang, HP 7 unit, pakaian pelaku, uang 1 juta rupiah, dan GPS. Kapolres mengimbau masyarakat atau pemilik rental mobil untuk lebih berhati-hati serta teliti dalam proses verifikasi penyewa, seperti melakukan pengecekan identitas, memastikan keabsahan tiket pesawat, serta memasang GPS yang sulit dilepas. Raiswantara, Bali TV. Ugal-ugalan dan mencoba menendang polisi lalu lintas yang sedang bertugas saat berkendara di jalan raya. Seorang pemuda akhirnya ditangkap petugas Polresta Denpasar. Pelaku mengakui perbuatannya dilakukan karena masih di bawah pengaruh minuman beralkohol. Video ugal-ugalan di jalan raya membuat geram warganet beredar luas di media sosial. Seorang pemuda dalam video tersebut terlihat ugal-ugalan mengendarai sepeda motor tanpa helm. Selain menerobos lampu merah di simpang Pesanggaran, pemuda tersebut mencoba menendang petugas polisi yang tengah bertugas mengatur arus lalu lintas. Beberapa jam setelah kejadian, petugas Polresta Denpasar akhirnya menjemput pemuda yang belakangan diketahui berinisial JM di tempat kosnya di seputaran Pasar Sindu Sanur. Bersama barang bukti sepeda motor yang kendarai, JM kini diamankan di unit Gakum Satlantas Polresta Denpasar. JM mengakui perbuatannya berkendara ugal-ugalan dan mencoba menendang petugas karena masih di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi bersama sejumlah temannya di Pelabuhan Benoa. Permasalahan mabok gitu. Sengaja atau gimana? Sengaja itu. Melihat kondisi pengen ngampiri tendang gitu ya. Dengan soalnya mati semua orang pas mabok. Polisi langsung melakukan penyelidikan di sekitar area Sanur. Ternyata yang bersangkutan ditemukan di sekitar areal Pasar Sindu. Baru yang bersangkutan diamankan di Polresta. Petugas masih melakukan penyelidikan mendalam apakah pelaku hanya ditindak karena melanggar ketentuan berlalu lintas atau tindak pidana lain. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, 3 nelayan ditemukan selamat setelah sempat terombang-ambing di perairan pantai Pegamatan, Desa Sumberkime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Ketiganya berencana memeriksa keberadaan rumpon di perairan tersebut. Identitas korban yakni Putu Arimbawo 31 tahun, Komang Suarsana 27 tahun, dan Komang Mangku 41 tahun yang kesemuanya merupakan warga Sumberkima, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng.
3 orang nelayan tersebut melaut untuk memeriksa keberadaan rumpon di perairan pantai Desa Sumberkimah, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng sekitar pukul 15 WITA dengan menggunakan 1 buah jukung. Namun tak kembali ke daratan hingga pagi harinya. Pihak keluarga dan sesama rekan nelayan khawatir jika terjadi sesuatu. Para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Sumber Sari berinisiatif melakukan pencarian menggunakan 7 buah jukung. Awalnya upaya pencarian tidak berhasil menemukan keberadaan korban. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi memberangkatkan 6 personel dari pos pencarian dan pertolongan Buleleng menuju lokasi dengan menggunakan rigid inflatable boat. Penyisiran dilakukan ke arah barat laut. Saat melakukan pencarian diterima informasi bahwa ketiga nelayan itu ditemukan dalam keadaan selamat dengan posisi berada di perairan Seririt, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dilakukan evakuasi menuju pantai Pegametan, Kabupaten Buleleng. Melaksanakan pencarian dengan rigid inflatable boat yaitu RIB 04 Buleleng, melaksanakan pencarian dengan POB 5 orang, melaksanakan pencarian dari Cilukan Bawang menuju Sumberkimah menuju LKM. Nah, pada pukul 04.00 dari kelompok nelayan Sumber Sari melaksanakan pencarian dengan 7 jukung. Di para kelompok nelayan melaksanakan pencarian ke arah target diperkirakan untuk kegiatannya. Pada pukul 07.00 target ditemukan terikat di salah satu rumpon dengan kondisi aman dan sehat. Mereka menuturkan bahwa jukungnya alami kerusakan mesin dan terus terbawa arus hingga merapat di salah satu rumpon hingga bermalam di tempat tersebut. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Ujewali Ide Betara di Pura Luhur Uluwatu, Mesuci di Pura Beji dilaksanakan pertama kali. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081105000567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Musim hujan tiba. Bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air.
kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Semangat mengguling kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipis. Pemirsa, upacara Puja Wali Ida Betara di Pura Luhur Uluwatu yang jatuh pada Anggara Kasim Dangsia Selasa 9 Desember berlangsung dengan khidmat. Rangkaian upacara diawali dengan Ida Betara Lunga dari Pura Pererepan menuju Pura Beji sebagai bagian penting dari prosesi penyucian. Setibanya di Pura Beji, Ida Betara melaksanakan upacara mesuci sebelum melanjutkan perjalanan suci menuju Pura Luhur Uluwatu. Tahun ini prosesi mesuci di Pura Beji menjadi yang pertama kalinya digelar sejak Pura Beji yang baru selesai diupacarai 6 bulan lalu. Pura Beji yang sebelumnya berada di area Pura Swagina dan berada di lingkungan masyarakat, kini dipindahkan ke lokasi baru di sebelah barat dari pura yang lama sehingga pelaksanaan ritual dapat berlangsung lebih tertata dan sakral. I Gusti Ngurah Jaka Pratitnya, Penglingsir dan Pengempon Puri Agung Jero Kute menjelaskan bahwa pelaksanaan mesuci di Pura Beji yang baru merupakan tonggak penting dalam rangkaian upacara di Uluwatu. Ini adalah pertama kalinya mesuci dilaksanakan di Pura Beji yang baru setelah 6 bulan lalu dilakukan upacara penyucian. Dengan adanya pura yang baru, pelaksanaan ritual menjadi lebih layak dan sesuai dengan kedudukan Pura Luhur Uluwatu sebagai salah satu sat kahyangan. Untuk antusias umat seperti apa yang sudah kita lakukan bersama Desa Adat Pecatu, bahwasanya tetap kami mengutamakan ketertiban umat karena kami di Pura Luhur Uluwatu mulai hari ini tanggal 9 nginep tanggal 12. Untuk itu kiranya para umat untuk mengatur waktu sehingga tidak terjadi berdesak-desakan di Pura Luhur Uluwatu. Dalam hal ini kami bersama Desa Adat Pecatu tetap memakai sistem kartu sehingga ketertiban dan kenyamanan umat bisa kita terus jaga. Setelah seluruh rangkaian Puja Wali Ida Betara selesai, upacara dilanjutkan dengan keaturan pakelem sebagai bentuk permohonan keseimbangan dan keharmonisan alam. Puja Wali tahun ini merupakan upacara pedudusan alit, sementara rencana pedudusan agung di Pura Luhur Uluwatu diperkirakan akan dilaksanakan pada Juli 2026. Rangkaian ini diharapkan dapat semakin memperkuat kesucian pura sebagai pusat spiritual masyarakat Hindu di Bali. Penglingsir dan pengempon Pura Luhur Uluwatu yang sering disapa Turah Joko ini menyampaikan harapan agar Bupati Badung dapat hadir dalam pelaksanaan Puja Wali. Sebagai daerah yang menaungi Pura Sat Kahyangan, kehadiran dan dukungan Bupati dianggap sebagai wujud tanggung jawab moral sekaligus memperlancar penyelenggaraan upacara. Bupati Badung dapat hadir dan memberikan support agar pelaksanaan Puja Wali berjalan dengan baik dan lancar. Upacara Puja Wali di Pura Luhur Uluwatu kembali menegaskan pentingnya pelestarian tradisi dan nilai-nilai spiritual sebagai cerminan keajegan budaya Bali yang terus bertahan lintas generasi.
Hendra, Bali TV. Pemirsa, awalnya pelaksanaan prosesi ngerebong di Desa Adat Kesiman pada Minggu 7 Desember lalu hanya dilaksanakan secara ngubeng atau terbatas. Namun, sejam menjelang prosesi dimulai terjadi keajaiban. Para pemangku lanang dan istri kerauhan massal yang intinya menolak upacara ngerebong ngubeng. Akhirnya, prosesi ngerebong dilaksanakan secara normal. Apa saja yang wajib dilakukan saat pengerebongan? Berikut laporannya. Puluhan pemangku lanang dan istri yang kerauhan massal tak ingin pengerebongan ngubeng tanpa diisi Maidar Buana kain sakral Poleng Kesiman Sudamale dan pasukan utama Poleng Kesiman tak mesolah sebab dua tradisi ini tidak boleh dihilangkan dalam prosesi pengerebongan. Budayawan yang juga wakil Desa Adat Kesiman, Guru Gede Anom Ranuare mengatakan kain Poleng Sudamale adalah jenis kain Poleng Bali berwarna hitam, putih, dan abu-abu, di mana abu-abu berfungsi sebagai warna penyeimbang antara hitam atau gelap atau jahat, dan putih atau terang atau baik. Warna ini melambangkan keselarasan dan kecerdasan spiritual untuk hidup sesuai dharma. Kain ini disakralkan di Kesiman sebagai representasi keseimbangan yang telah tercerahkan. Sedangkan pasukan Poleng Kesiman adalah sejenis pecalang zaman kerajaan yang tugasnya seperti deteksi dini dan bagian intelijen bagi kerajaan. Anom Ranuare menambahkan Desa Adat sudah mengantisipasi jika terjadi pemus bahwa ngerebong tak boleh ngubeng dengan cara ngaturang praya siste alit pada Kuri Utara dan Kuri Selatan sehingga prosesi ngerebong tetap berjalan. Bahkan Kuri Agung sudah diupacarai menanam pedagingan. Tujuan prosesi ini mengharmoniskan akase lan pertiwi Bali. Pada ngerebong kali ini hanya dilakoni pemangku Petapakan Pura Manca dan Pura Prasana dan Pura Pengerop dan sejumlah pelatih yang trans bersamaan para pemangku. Prosesi sedikit diubah yakni dengan Maidar Buana bersama atribut dalam dan tirta pura sekesiman dari Kuri Agung Utara Barat kemudian masuk lewat Kuri Agung Selatan menuju Jabe Dalam pura sebanyak 3 kali. Saat itu wajib dipundut kain Poleng Kesiman Sudamale. Swece, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.